Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke materi kita terkait dengan transformasi Laplace. Nah, di sini materi yang mau kita bahas di pertemuan kelima ini adalah terkait dengan ROC. ROC ini adalah region of convergence dari transformasi Laplace. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan ROC, kita bahas dulu sebetulnya region of convergence itu apa sih? Nah, kenapa kok kita bahas itu? Jadi yang dimaksud dengan di sini konvergen ya atau ROC dulu. ROC itu adalah di sini namanya adalah daerah konvergen. Konvergen. Kalau konvergen itu artinya kan adalah mengumpul, sementara kalau divergen itu kebalikannya menyebar. Nah, di dalam transformasi Laplace, konvergen itu artinya di sini mempunyai nilai. Nah, itu yang dimaksud dengan konvergen. Jadi, maksudnya apa, Bu? Apakah tidak ada yang mempunyai nilai? Ada. Contohnya kayak misalkan tak berhingga atau minus tak berhingga. Nah, itu tidak mempunyai nilai. Tapi kalau misalkan mempunyai nilai, misalkan adalah dari batas mana sampai mana. Nah, itu namanya mempunyai nilai dan itu disebut dengan konvergen. Nah, ini yang mau kita tentukan pada hari ini adalah kita akan menghitung kira-kira letaknya di mana supaya transformasi Laplace itu bisa mempunyai nilai. Ya, oke. Nah, di sini ada dua kira-kira sebenarnya sih satu ya, tapi di sini kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang E pangkat AT dan E pangkat minus AT yang digunakan di dalam tabel transformasi Laplace. Nah, selebihnya sih kalau yang lain itu tidak digunakan untuk pembahasan dari ROC. Ya, oke. Nah, kalau kita cocokkan dengan tabel dari transformasi Laplace, nah ya mungkin kalian sudah ngeprint di sini. Kalau kita cocokkan itu E pangkat AT hasil dari transformasi Laplace-nya adalah 1 per S dikurangin A. Jadi ketika di sini adalah plus, maka di sininya jadi minus kebalikannya. Nah, begitu juga di sini. Berarti kalau E pangkat minus AT berarti 1 plus S di sini ditambah 2. Gitu kan? Nih, ditambah A. Maaf kok ditambah 2, ditambah A ya. Atau sebenarnya kan awalnya itu adalah 1 per di sini S dikurangin. Nah, ini minus A ya, gitu kan? Nah, jadi kalau gitu di sini minus ketemu minus jadi plus. Intinya adalah kebalikannya. Ketika di sini plus maka di sini minus, ketika di sini minus maka di sini adalah plus. Oke. Nah, ketika kita menentukan daerah untuk konvergensi atau mempunyai nilai itu erat kaitannya dengan koordinat kartesian di sini, di mana koordinat ini kan terbagi menjadi dua. Ada yang di sini kita sebut sebagai daerah sebelah kanan, terus yang di sebelah sini adalah daerah sebelah kiri, gitu kan? Nah, cuma kan kita harus tetap menentukan di sini apakah daerahnya itu kira-kira batasnya di mana. Nggak bisa yang oh ya daerahnya di sebelah kanan, tapi sebelah kanan mana supaya bisa mempunyai nilai. Kalau kanan terus sampai tak berhingga ya sama aja tidak mempunyai nilai, sama aja dengan divergen. Nah, oleh karena itu di sini kita membagi dua, kita membedakan menjadi dua, yaitu di sini ada yang namanya adalah kalau kita gunakan ini. Ya, jadi memang yang paling umum digunakan adalah E pangkat minus AT. Nah, kalau misalkan di bagian kanan itu adalah E pangkat minus AT nih, maka di sebelah kiri tinggal kita buat kebalikannya, gitu. Nah, untuk membedakan kanan dan kiri, di sini ada pembedanya, yaitu di sini UT. Nah, ini adalah UT. Sementara kalau di sebelah kirinya, berarti di sini kalau sebelah kiri tinggal kita buat jadi minus aja. Berarti jadi E pangkat minus E pangkat minus AT. Nah, di sini adalah U pangkat minus T. Itu yang membedakan antara yang kanan dan yang kiri. Ini yang di sebelah kiri, yang ini adalah di sebelah kanan. Jadi, ketika nanti di dalam daerah konvergensi transformasi Laplace ini ketemunya adalah UT, maka di sini adalah garisnya itu arsirannya menuju ke arah kanan. Sementara kalau E pangkat minus UT berarti daerah arsirannya menuju ke arah kiri. Nah, itu yang membedakan daerah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pertama itu. Oke. Nah, terus itu tidak cukup untuk daerah kanan saja.
Karena tentu ada batasnya. Batasnya itu ngelihat dari mana. Nah, di sini misalkan saya punya contoh. Contoh misalnya saya masukin nih. Misalnya adalah bagian di sebelah sini dulu deh. Contohnya misalnya ini. Nah, E pangkat minus 2T di sini adalah UT. Maka hasil dari transformasi Laplace-nya, Fs-nya, itu akan sama dengan 1 per S ditambah 2, gitu kan ya. Nah, untuk menentukan daerahnya di sini tinggal kita buat sama dengan 0 aja. Jadi, di sini hasil dari RE, realnya, real dari S di sini tinggal kita buat. Nah, ini tinggal kita buat gini. Ini kita buat S ditambah 2 sama dengan 0, berarti S di sini sama dengan minus 2. Gitu. Nah, karena di sini E pangkat UT itu pembedanya lagi, selain ada di sebelah kanan, ini juga menunjukkan lebih besar tandanya. Lebih besar dari minus 2. Gitu. Ya. Nah, sementara kalau misalkan di sini saya buat lagi, misalnya kebalikannya, ini adalah minus E pangkat minus 2T U minus T. Nah, berarti kalau begitu di sini gimana? Jadinya di sini adalah minus dari 1 per, karena di sini negatif jadi plus S ditambah 2. Maaf, ini ada minusnya ya. Nah, sama kan kayak tadi. Nah, karena di sini adalah minus, selain menunjukkan daerahnya sebelah kiri, itu juga menunjukkan kurang dari. Berarti kalau begitu di sini dengan ini adalah tadi Fs-nya. Nah, berarti kalau begitu di sini dengan S-nya masih tetap sama, S ditambah 2 itu sama dengan 0, berarti S-nya sama dengan minus 2. Maka daerah realnya, real dari S-nya di sini itu akan kurang dari minus 2. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saya gambarkan berarti minus 2 kan kira-kira daerahnya ada di sini nih. Ya, misalkan daerahnya di sini. Ini kalau saya buat gini. Nah, maka kalau begitu yang di sebelah sini, sebelah kanan ya, grafiknya itu atau garis arsirannya itu adalah selalu menuju ke arah kanan. Berarti yang sebelah sini adalah begini. Nah, ini adalah gini. Gitu. Sementara kalau yang di sini kan kurang dari minus 2. Berarti kalau gitu di sini adalah contohnya begini. Nah, ini gini. Gitu. Bisa? Bisa mengerti ya? Jadi di sini saya tegaskan lagi bahwa pembedanya adalah UT di sini. UT itu menunjukkan daerahnya, arsirannya menuju ke arah kanan dan lebih besar. Sementara E pangkat minus U pangkat U minus T itu adalah daerahnya ada di sebelah kiri dan arsirannya menuju ke arah kiri, dan lagi di sini adalah tandanya menjadi kurang dari. Gitu. Sebetulnya nggak terlalu sulit. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke contoh soal. Di sini misalkan saya sudah sediakan kira-kira ada 3 nomor kalau nggak salah. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, kalau misalkan di sini ada sebuah fungsi. Nah, di sini kita disuruh menentukan daerah arosinya. Ya. Pertama di sini kita cari hasil transformasi Laplace-nya dulu. Jadi di sini adalah ini hasilnya 1 per, saya pakai pulpen biru aja, maaf, 1 per S. Karena di sini adalah plus berarti jadinya minus 2. Gitu. Terus di sini ditambah, ini 3-nya adanya di depan ya kan, 3. Terus 1 per, ini adalah S di S ditambah ya, S ditambah 3. Oke. Gitu ya. Ketika di sini plus, ini negatif. Ketika ini negatif, di sini adalah plus. Oke. Nah, terus berarti kalau begitu di sini kan hasilnya atau polnya ini adalah S dikurangi 2 sama dengan 0, berarti S-nya sama dengan 2, gitu ya. Atau kalau bisa langsung boleh. Nah, kalau yang di sini adalah S ditambah 3 sama dengan 0, berarti S-nya sama dengan minus 3. Ya. Oke, nah karena di sininya adalah minus U pangkat maaf, kok U pangkat terus ya, maaf ya. U minus T berarti di sini daerah RE-nya, RES-nya, real dari S-nya itu adalah
minus, berarti kurang. Kalau gitu di sini adalah kurang dari 2. Nah, sementara kalau yang di sini ini kan tandanya adalah plus. Ya, jadi di sini realnya, real dari S itu lebih besar dari minus 3. Jadi kalau kita buat daerahnya di sini adalah kita buat ini ada minus 3 sama 2. Minus 3 kira-kira adanya di sini, terus 2 itu adanya di sini. Berarti kalau saya buat garis nih, gini. Nah, pertama di sini adalah kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti daerahnya adalah ke arah sini. Gitu kan? Ke arah sebelah kiri. Karena di sini adalah si minus T, cenderung ke arah kiri garisnya. Oke, kalau mau dipanjangin juga nggak apa-apa, bebas. Nah, yang penting dia pasti kurang dari 2. Ya, terus yang di sini lebih besar dari minus 3. Lebih besar dari minus 3 berarti kalau gitu ke arah sana kan, ke arah kanan. Karena di sini adalah UT. Nah, berarti kalau seperti ini kira-kira daerah konvergensinya di mana? Daerah konvergensinya adanya di sini kan? Nah, ini disebut sebagai daerah konvergensi nih. Ini adalah si ROC-nya. ROC. Di mana ROC penulisannya itu kalau seperti ini kan antara minus 3 atau lebih besar dari minus 3 tapi kurang dari 2. Jadi ROC-nya di sini adalah real dari S nih lebih besar dari minus 3 tapi kurang dari 2. Nah, ini cara penulisannya. Bisa? Jadi kalau begitu fungsi ini pasti ketemu daerah konvergennya adanya di sini. Selebihnya dari ini berarti tidak ada konvergensinya. Ya. Oke, nah kemudian kita lanjut ke contoh nomor 2 di sini. Nah, contoh nomor 2 di sini adalah kalau misalkan persamaannya adalah seperti ini. Kita tulis lagi hasil dari transformasi Laplace-nya adalah 1 per ini S ditambah 4 berarti kan. Terus yang di sini 5 ya. Ini 5 depannya per di sini S ditambah 6. Nah, gini kan? Oke, ini 5 ya. Ini di sini saya buka tutup kurung aja. Nah, maka dari sini ini kalau bisa langsung sih nggak masalah. Sebenarnya kalau kayak gini kan tinggal S sama dengan minus 4 kan. S-nya sama dengan minus 4. Kalau yang di sini S-nya sama dengan minus 6. Gitu ya. Oke. Nah, terus berarti kalau gitu di sini adalah daerah realnya, real S-nya. Karena di sini adalah UT, berarti harus lebih besar dari minus 4. Karena di sini U minus T, berarti realnya di sini adalah harus kurang dari minus 6. Nah, kalau kita buat berarti minus 6 itu ibaratnya di sini, terus minus 4, oh ya, saya agak terlalu ini ya, minus 4 di sini deh, minus 4. Oke. Nah, berarti di sini kita buat gini. Nah, kita buat seperti ini. Di sini yang satu realnya adalah lebih besar dari minus 4. Lebih besar dari minus 4 berarti arahnya adalah ke sini. Gitu kan? Ini lebih besar dari minus 4. Yang satu di sini adalah kurang dari minus 6. Berarti kurang dari minus 6, ini minus 6 ke arah sana. Ke arah sini. Nah, gini kan? Berarti kalau seperti ini kira-kira ada nggak ROC-nya? Tidak ada, karena tidak mengandung 2 titik potong. Jadi kalau gitu bisa dikatakan bahwa nomor 2 ini bukan konvergen, melainkan divergen. Gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 di sini. Ini masih sama aja. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Berarti kalau gitu di sini adalah hasil dari transformasi Laplace-nya adalah minus 3 dikali 1 per di sini adalah S ditambah 1. Ya. Nah, terus di sini ditambah 4 dikali 1 per S ditambah 2. Oke. Nah, maka di sini hasilnya itu adalah S-nya sama dengan min 1. Yang di sini S-nya sama dengan minus 2. Berarti di sini real dari
S itu karena U minus T jadinya adalah kurang dari min 1. Di sini adalah real dari S-nya itu karena UT berarti lebih besar dari minus 2. Nah, kalau saya gambar di sini ya, yang satu adalah min 1. Ini min 1. Nah, gini. Di sini adalah minus 2. Ya. Terus berarti 1 dia begini. Nah, kira-kira yang satu kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1 berarti ke arah kiri ya. Kurang dari min 1. Ini gini. Yang satu adalah lebih besar dari minus 2 yang ini. Nah, berarti dia adalah ke arah sini. Ini lebih besar dari minus 2. Kalau begitu berarti di sini kita ketemu nih. Ini adalah sebagai daerah konvergennya. Penulisannya berarti di sini adalah erosi sama dengan bilangan real dari S itu adalah lebih besar dari minus 2 tapi kurang dari minus 1. Gitu. Ini hasilnya. Gimana? Paham? Oke. Nah, terus di sini berarti kalau begitu sebenarnya konstanta depan ini tidak terlalu berpengaruh kalau di dalam penentuan dari arosi ini. Gitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan bahas lagi. Selanjutnya itu adalah menentukan arosi tapi dari inverse dari Laplace. Nah, kemarin nih kita akan tentukan. Nah, kalau modelnya adalah seperti ini. Ada contoh lain. Oke, sebentar. Nah, ya. Oke, kalau seperti ini berarti kan kita menentukan apa dulu kira-kira? Kalau seperti ini kan kita nggak bisa menentukan arosinya karena bentuknya itu adalah E pangkat minus AT atau E pangkat AT aja. Berarti harus kita ubah nih. Kalau begitu gimana caranya? Lah kita ubah, tinggal kita cari fungsinya dulu, FT-nya dulu itu jadi berapa. Nah, kita cari sama kayak kemarin di sini. Berarti kira-kira ini bisa difaktorkan atau enggak? Coba kalau kita faktorkan di sini adalah S, ini adalah S dikalikan sama dengan minus 2. Berarti 2 dikali 1 minus ini adalah plus. Itu ya kira-kira kan? Nah, di sini atasnya adalah S ditambah 3. Nah, ketika di sini bisa difaktorkan, maka kita buat nanti bentuknya adalah berupa A sama B. Jadi di sini adalah S ditambah 3 per ini saya tulis S ditambah 1 terus S dikurangi 2. Oke, berarti di sini adalah 1 S-nya ditambah 1 yang ini adalah S-nya dikurangi 2. Ini adalah jadi A, yang ini jadi B. Jadi kalau begitu adalah A-nya itu dikalikan dengan ini S dikurangi 2, sementara yang B-nya dikalikan dengan S ditambah 1. Per di sini S ditambah 1, terus di sini adalah S minus 2. Oke, gini ya, ini sama, nggak usah saya tulis lagi ya. Nah, berarti di sini kalau saya uraikan ini adalah AS dikurangi 2A, terus ditambah BS ditambah B. Nah, per di sini adalah S ditambah 1, terus S dikurangi 2. Oke. Nah, berarti kalau begitu ini baru saya tulis S ditambah 3 per ini adalah S ditambah 1, terus S dikurangi 2. Oke. Nah, maka yang ada S-nya kita kumpulkan jadi 1, yaitu di sini AS sama BS kan. Saya keluarkan S-nya, berarti ini adalah A ditambah B saja. Terus baru yang tidak ada S-nya adalah minus 2A ditambah B. Gini, per ini adalah S plus 1, terus S minus 2. Oke, ini S plus 3 per ini S plus 1, terus di sini S minus 2. Oke, nah berarti kalau begitu dari sini ini saya buat oke, di sebelah sini aja deh, nggak apa-apa. Supaya muat enaknya gimana ya? Oke, ini saya garis aja deh ya. Ini saya garis di sini, berarti saya buat ke arah sini ya. Nah, ke arah sini deh, gini ya. Oke, di sini nih. Oke, nah berarti kalau begitu di sini adalah S, ini adalah A ditambah B, itu kan sama dengan S doang kan? Nah, yang ini samanya adalah dengan dia nih.
sama dengan S. Berarti kan ini kalau saya coret berarti bukan 0 tapi melainkan jadi 1. Jadi A ditambah B itu sama dengan 1. Sementara di sini tadi di sini adalah minus 2A ya. Minus 2A terus ditambah B itu hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi di sini adalah kalau saya buat ini B-nya saja ya. Jadi yang keluar adalah si 2A, B sama dengan 3 ditambah 2A. Maka tinggal kita substitusi nih ke sini. Hasil dari substitusi dan eliminasinya adalah A kalau ditambah B kan sama dengan 1. Oh, kalau mau, oh ya udah deh nggak apa-apa gini aja ya. Terus di sini A terus ditambah 3 ditambah 2A sama dengan 1. Berarti ini adalah 3A sama dengan ini pindah ruas jadi 1 dikurangin 3 sama dengan minus 2. Berarti A-nya sama dengan minus 2/3. Gitu. A-nya sama dengan minus 2/3. Oke. Nah, terus kalau udah berarti tinggal kita cari B. B itu sama dengan terserah. Enaknya masukin ke sini kali ya biar lebih sedikit angkanya. Berarti di sini adalah A ditambah B itu kan sama dengan 1. Minus 2/3 ditambah B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 1 ditambah 2/3. 1 di sini sama aja dengan 3/3, jadinya adalah 5/3. Oke, hasilnya seperti ini kan. Maka kalau udah kita masukin lagi ke sini. Hasilnya di sini adalah, maka dari sini A-nya setelah saya masukin tadi adalah minus 2/3 per S ditambah 1. Terus yang B-nya di sini adalah ditambah B 5/3. Terus di sini adalah S dikurangi 2. Nah, jadinya kan adalah seperti ini. Nah, terus kalau udah seperti ini berarti kita buatnya gimana? Nah, tinggal kita buat daerahnya di sini. Daerahnya kalau kita lihat di sini adalah oh ya, dari sini tinggal kita buat hasil dari fungsinya FT-nya. Maka di sini adalah, oh bisa langsung deh, sebentar maaf. Berarti kalau gitu di sini daerahnya ini kan S ditambah 1. Berarti S sama dengan min 1. Yang di sini adalah S sama dengan 2. Nah, kalau saya gambarkan berarti di sini adalah tinggal min 1 sama 2. Ya. Oke, sebentar. Oke, nah berarti kalau saya gambarkan di sini ya. Nah, yang satu adalah min 1, yang satu di sini adalah 2. Berarti kalau gitu ini saya buat gini kan? Nah, saya buat gini. Terus kalau udah seperti ini, kira-kira gimana nih supaya dia jadi konvergen itu berarti kan untuk membuat dia supaya konvergen berarti kan daerahnya harus ada di sebelah sini kan ya? Ya, nah tadi di sini adalah yang ini, yang tadi min 1 di sini akan adalah 2/3, minus 2/3, ya kan? Yang di sini saya tandain ini adalah minus 2/3. Supaya konvergen berarti kan dia harus ke arah sini, ya kan? Nah, harus ke arah sini berarti harus ke arah sebelah kanan. Harus ke arah kanan. Nah, maka kalau begitu di sini adalah minus 2/3 E pangkat di sini adalah minus T karena dia menuju ke arah kanan, berarti di sini adalah UT. Gimana? Bingung nggak kalau seperti ini? Minus ini karena kan tadi ini supaya konvergen letaknya harus di sini, saya ulangi ya. Maka dia harus ke arah kanan, sementara nanti yang 2 harus ke arah kiri. Karena sebelah kanan berarti di sini kita buat adalah UT. Ya, ininya tetap minus 2/3. Nah, ini karena di sini hasil dari transformasi Laplace-nya adalah 1 ditambah S ditambah 1, maka di sini kebalikannya E pangkat minus T. Ya. Nah, sementara kalau yang 2 ini di sini ini adalah punyanya si 5/3. Supaya konvergen 5/3 ini harus ke arah kiri di sini kan? Nih, harus ke arah sini dia. Berarti kalau ke arah kiri nanti di sini besarnya adalah ditambah 5/3. Nih, 5/3.
di sini harus U pangkat minus T karena ke arah kiri ya. Terus di sini E pangkat, nah ini E pangkat ininya minus 2, berarti di sini adalah 2T. Karena di sini tadi ke arah kiri, di sini seharusnya juga nilainya adalah negatif, bukan positif. Karena kalau di sebelah kiri semuanya itu kita buat jadinya adalah negatif. Ini adalah minus. Jadi kalau begitu di sini adalah bentuknya kalau saya lebih rapikan sama dengan minus 2/3 E pangkat minus T UT nih dikurangin 5/3 E pangkat 2T U minus T. Nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu adalah kalau yang tadi pertama itu kan dari fungsi yang ini terus kita buat gambar dari konvergensinya. Nah kalau yang menentukan erosi dari inverse Laplace itu adalah gambarnya ini kita ubah ke dalam sebuah bentuk fungsinya seperti apa gitu. Gimana, paham nggak kalau sampai di sini? Nah kalau gitu kita coba contoh satu lagi mungkin kali ya. Kalau saya coba contoh satu lagi di sini adalah gini. Nah supaya lebih paham nih gini. Berarti di sini kan Fs. Nah, kita buat sama kayak tadi. Jadi kalau saya buat cepet di sini adalah kita uraikan ini adalah S, terus di sini adalah S. Ini 2 kali 1. Terus di sini berarti minus ya kan? Karena min 1 tambah minus 2 sama dengan minus 3 dikalikan sama dengan 2. Di sini adalah 3S ditambah 2. Oke. Nah, berarti kalau begitu di sini adalah 3S ditambah 2 per di sini S min 1 terus S minus 2. Oke, terus sama dengan berarti yang di sini adalah S min 1 terus ditambah di sini adalah yang S minus 2. Terus yang di sini adalah A, ini adalah B. Berarti kalau gitu A ini adalah S minus 2 terus ditambah B ini tinggal kali silang aja ya. S dikurangin 1 per di sini S min 1 terus S minus 2. Oke. Nah, kalau udah tinggal kita uraikan AS dikurangin 2A terus ditambah BS terus dikurangin B. Per di sini adalah S dikurangin 1 terus S dikurangi 2. Kita kumpulkan berarti S-nya saya keluarkan A ditambah B gini dikurangin 2A dikurangin B. Oke. Per di sini adalah S dikurangin 1 terus S dikurangi 2. Nah, di sini adalah 3S ditambah 2 per di sini S dikurangin 1 S dikurangi 2. Nah, berarti kalau gitu yang ini samanya dengan 3S. Jadi, kalau kita buat di sini, ini saya buat sebelah sini aja nggak apa-apa deh. S ini adalah A ditambah B sama dengan 3S. Berarti S-nya kita coret kan? Nah, jadi A ditambah B sama dengan 3. Oke, ini kita stop. Terus minus 2A. Yang ini sekarang nih, minus 2A minus B sama dengan 2. Ya, berarti kalau gitu di sini enaknya mau gimana? Atau kita langsung substitusi eliminasi juga nggak masalah, sama kayak tadi juga caranya juga nggak masalah. Oke, nah kalau langsung saya substitusi eliminasi berarti dari 2 ini digabungin A ditambah B sama dengan 3 minus 2A terus minus B itu sama dengan 2. Berarti ini supaya habis tinggal ditambah. Tambah habis A ditambah minus 2A berarti kan minus A. Ditambahkan jadinya 5. Berarti A-nya di sini adalah minus 5. Gitu kan? Oke. Nah, terus berapa dengan B-nya? Nih, saya masukin ke sini. Berarti kalau gitu A ditambah B sama dengan 3. A-nya minus 5 ditambah B sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jadi kalau begitu dari sini adalah fungsi FT-nya sama dengan A-nya minus 5 per ini adalah S dikurangin 1 ditambah 8 per S dikurangi 2. Oke, gitu ya. Nah ini ya yang 8 pasangannya dengan S min 2.
Saya ingetin ya, karena di sini saya mau ganti kertas yang 8 dengan S-2. Oke, ini sudah saya buat lagi templatenya. 8 pasangannya dengan S-2 tadi udah sama ya. Nah, sekarang tinggal kita buat di sini bagaimana penulisan dari fungsinya supaya hasilnya adalah konvergen. Nah, ini begini kan? Berarti kalau begitu tinggal kita buat ini di sini pastinya kalau yang bawah ini S-nya pasti sama dengan 2. Gitu dulu. Yang di sini S-nya sama dengan 1. Gitu ya. Oke, berarti di sini adalah 1, terus di sini adalah 2. Nah, supaya konvergen berarti kan dia begini nih. Ya. Nah, ini adalah 1 nih. Oke, ini angka 1 ya. Nah, supaya konvergen berarti tadi yang di sini S sama dengan 2 dulu deh. Oke, S sama, supaya konvergen kan berarti harus di tengah-tengah. S sama dengan 2 di sini adalah pada saat A-nya itu adalah 8. Ini 8 ya. Oke, sama dengan 8. Berarti supaya konvergen dia arahnya harus ke arah kiri. Ya kan? Nah, supaya ke arah kiri berarti di sini adalah harus U pangkat minus T karena ke arah kiri. Gitu dulu ya. Oke, ngerti? Terus di sini adalah 8 E pangkat. Nah, E pangkat di sininya adalah minus 2. Berarti ketika di sini minus, maka di sini menjadi 2T. Nah, karena di sini U pangkat minus T, maka di sini ada tanda minusnya lagi. Oke. Nah, begitu juga di sini, ini sama dengan 1 nih di sini. Oke. Maaf, bukan 1 ya. Pada saat S-1 di sini adalah minus 5. Minus 5. Oke. Nah, supaya konvergen berarti kan dia harus ke arah kanan. Nih, harus ke arah kanan. Nah, supaya ke arah kanan berarti di sini harus UT. Gitu ya. Harus UT. Nah, ini adalah minus 5. Minus 5 E pangkat. Nah, ininya minus 1. Berarti ketika minus 1 di sini adalah plus. Jadi E pangkat T. Gitu. Paham? Nah, berarti kalau saya tulis di sini atau hasil akhirnya di sini sama dengan, supaya lebih rapih, di sini adalah minus 8 E pangkat 2T U minus T, terus minus 5 E pangkat T U T. Nah, ini adalah supaya terjadi konvergensi. Gitu. Gimana? Kira-kira apakah bisa dipahami? Kalau mau dibalik susunannya juga nggak masalah. Misalkan Bu, saya mau minus 5 ini dulu, baru ini ya nggak masalah. Yang penting tandanya itu pas, tepat gitu. Oke. Sepertinya nggak terlalu sulit ya untuk ROC ini. Kalau ada yang masih bingung ataupun ingin ditanyakan, boleh silakan. Mungkin ini saja materi kita di pertemuan kelima. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.